Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat belajar kan? Matematika bisa matematika keren. Oke, bersama Bu Silvi belajar kembali matematika. Hari ini kita akan mempelajari materi data dan diagram. Dengan subbabnya adalah membaca dan menginterpretasikan diagram. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu membaca diagram dan menginterpretasikannya sesuai konteks dari diagram tersebut. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada dua buah gambar. Gambar ini disebut dengan diagram. Nah, apa sih yang disebut dengan diagram? Diagram merupakan sesuatu yang menerangkan keadaan tertentu berdasarkan data dan informasi yang sudah ada. Menurut kalian, dari kedua diagram ini, apa sih perbedaannya? Mari kita bahas di slide berikutnya. Sebelum kita membahas perbedaan dari kedua diagram tadi, maka kali ini kita akan bahas tentang penggunaan diagram dalam statistika. Penggunaan diagram adalah cara yang sangat efektif untuk menampilkan data atau informasi numerik. Penggunaan diagram membuat data lebih mudah dipahami daripada informasi tertulis. Pada subbab ini akan dipelajari bagaimana menggunakan diagram, membacanya dengan akurat, dan memahami informasi apa yang bisa diperoleh dan informasi yang tidak bisa diperoleh dari diagram yang disajikan. Anak-anak, mari bersama-sama memperhatikan gambar berikut. Disebut dengan diagram batang tunggal. Diagram ini hanya memiliki satu macam warna. Berikutnya, fitur diagram batang ada judul, di mana judul dari diagram batang ini adalah penggunaan kuota internet PJJ Juli sampai Desember 2021. Nah, fitur yang kedua adalah label pada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal di sini tertulis bulan ke. Kemudian pada sumbu vertikal itu merupakan besar kuota internet yang digunakan pada bulan tersebut. Kemudian selain itu lebar dari setiap batang sama dan adanya jarak antar batang juga sama. Mari belajar membaca diagram batang tunggal. Nah, perhatikan dari nomor 1, pada bulan ke-10 berapa kuota internet yang digunakan? Kita perhatikan pada batang bulan ke-10, ujung batangnya menunjukkan angka 10. Nah, berarti pada bulan ke-10 kuota internet yang digunakan adalah sebesar 10 GB. Nah, pada pertanyaan yang kedua, pada bulan keberapakah menggunakan kuota internet sebesar 7 GB? Maka kita perhatikan sumbu vertikal angka 7. Nah, pada angka 7 ini lurus dengan batang yang tertulis 12, maka di sini disebut bulan ke-12. Nah, sehingga penggunaan kuota internet sebesar 7 GB terjadi pada bulan ke-12. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, coba anak-anak diperhatikan. Bulan apakah yang paling banyak menggunakan kuota internet? Berapa gigabyte yang digunakan pada bulan tersebut? Coba diperhatikan terlebih dahulu. Oke, sudah ada yang bisa menjawab? Nah, bulan apakah yang paling banyak menggunakan kuota internet? Pada bulan ke-10, karena di situ kita bisa memperhatikan pada batang diagramnya itu yang paling tinggi. Nah, kemudian kita lihat ujung batangnya, ternyata di situ lurus dengan angka 10. Maka pada bulan ke-10, nah,
Penggunaan internetnya adalah sebesar 10 GB, di mana pada bulan ke-10 itu merupakan bulan yang paling banyak menggunakan kuota internet. Sekarang perhatikan diagram ini. Apa sih bedanya dengan diagram yang sebelumnya? Tahu bedanya apa? Diagram yang sebelumnya tadi diagram batang tunggal dengan satu macam warna. Nah, diagram yang ini adalah diagram batang rangkap, memiliki dua warna. Di sini ada warna merah, ada warna biru. Nah, pada batang warna merah menunjukkan banyaknya medali emas yang diperoleh negara-negara pada Olimpiade 2016 yang diadakan di Brazil. Kemudian pada batang yang berwarna biru menunjukkan medali emas yang diperoleh pada Olimpiade 2020 yang dilaksanakan di Jepang. Mari membaca diagram berikut. Nah, di sini tersaji diagram batang rangkap dengan judul perolehan medali emas Olimpiade musim panas. Nah, pembentukan diagram batang ini diperoleh dari data yang telah kita kumpulkan. Nah, sebelum menjadi diagram batang ini, data yang kita kumpulkan disajikan berupa tabel. Nah, namun dalam penyajiannya untuk membaca lebih jelas, lebih mudah menggunakan diagram batang rangkap. Yuk, mari kalian coba perhatikan berapa perolehan medali emas Cina pada tahun 2016. Sebanyak berapa? Ya, 25 medali emas. Dilihat dari mana anak-anak? Dilihat dari negara Cina, ya. Kemudian kita lihat kalau pada tahun 2016 berarti yang terjadi di Brazil dan di situ tandanya adalah menggunakan warna merah, ya. Jadi perolehan medali emas Cina pada tahun 2016 sebanyak 25 medali emas. Mari kita belajar menginterpretasikan diagram batang. Perhatikan diagram perolehan medali emas Olimpiade musim panas berikut. Nah, berdasarkan diagram batang di samping, manakah di antara dua pernyataan berikut yang benar? Pernyataan yang pertama, pada tahun 2020, perolehan medali emas negara Rusia lebih banyak daripada negara Jepang. Fokus kita pada tahun 2020 berarti berwarna biru. Kemudian di negara Rusia, apakah lebih banyak daripada negara Jepang? Apakah pernyataan tersebut benar? Ya, pernyataan tersebut salah karena pada diagram menunjukkan bahwa negara Jepang memiliki medali lebih banyak daripada negara Rusia. Perhatikan pernyataan berikutnya. Negara Amerika Serikat selalu menjadi negara yang paling banyak mengumpulkan medali emas Olimpiade musim panas. Coba diperhatikan, apakah benar pernyataan tersebut? Ya, pernyataan tersebut benar karena pada diagram batang tersebut untuk negara Amerika Serikat selalu menjadi negara yang paling banyak mengumpulkan medali emas. Setelah kalian bisa membaca diagram batang rangkap, mari berlatih dengan menjawab pertanyaan di samping. Silakan kalian tulis di buku matematika masing-masing ya. Ya, tiba pada slide terakhir. Mari kita refleksikan bersama pembelajaran yang telah kita lakukan. Kesimpulan untuk pembelajaran ini, yang pertama adalah penggunaan diagram dalam statistika adalah untuk menampilkan data atau informasi numerik secara lebih efektif dan mudah dipahami. Kesimpulan yang kedua, salah satu jenis diagram yang telah kalian pelajari, yang pertama adalah diagram batang, di mana diagram batang itu ada dua, diagram batang tunggal dan diagram batang rangkap. Fitur diagram batang terdiri dari judul, kemudian label pada sumbu horizontal dan vertikal,
jelas dengan skala yang konsisten. Lebar setiap batang sama dan adanya jarak antar batang. Kemudian, menginterpretasi diagram adalah proses menafsirkan diagram untuk mendapatkan informasi penting dari data numerik maupun kategorik yang terdapat pada diagram tersebut. Anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa belajar dan tetap semangat untuk berlatih. Salam matematika, bisa matematika keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.